Baik, selamat sore, saudara. Sore, Pak. Hari ini kita akan bahas mengenai kode linier. Pada pertemuan yang lalu kita akan sudah membahas mengenai bagaimana sebuah kode itu bisa dijadikan sebuah media untuk dapat memastikan bahwa informasi itu adalah akurat, ya. Jadi akurasi informasi itu terjaga. Nah, sehingga sebuah kode itu dapat menjaga keakuratan suatu informasi kalau dua hal yang bisa dimiliki oleh kode tadi, yakni pertama dia bisa mendeteksi suatu error, suatu kesalahan, dan yang kedua harus bisa mengkoreksi ya suatu kesalahan tadi. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa untuk bisa memastikan kedua peran tadi bisa dilakukan dengan baik oleh sebuah kode, maka ini bergantung dari parameter D-nya, yakni parameter jarak minimal antara dua code word ini. Nah, permasalahannya adalah bahwa untuk bisa mengkoreksi kesalahan, semakin banyak error yang bisa dikoreksi, maka dibutuhkan D yang semakin besar. Ya. Kita sudah tahu bahwa untuk misalkan satu kesalahan, maka jarak antar code word itu minimal harus 3. Kemudian untuk dua kesalahan ya berarti 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 1, berarti ada 5. Ya, 5 jarak minimal yang harus diberikan. Ya, kemudian kalau misalkan untuk 3 kesalahan agar bisa dikoreksi, maka ya berarti harus D-nya harus sama dengan 7. Nah, sehingga dengan demikian semakin besar D yang harus diberikan, yang digunakan, maka semakin panjang pula ya N-nya, ya, jadi yang diperlukan, jadi semakin panjang pula code word yang harus diberikan, gitu ya. Nah, tetapi juga diingat pula bahwa kalau misalkan panjangnya katakanlah kalau misalkan untuk 3 saja ya, untuk 3 panjang minimal 3, kemudian panjang dari jarak minimal 3, kemudian panjangnya code word-nya itu juga 3, maka hanya ada 2 code word yang memenuhi, ya, code word 000 dan 111. Ini, tetapi begitu ingin lebih banyak lagi, ya, jadi lebih banyak lagi code word yang bisa dikonstruksi, ya maka otomatis N-nya itu harus diperbesar. Nah, sebelum kita mengenal kode linier, ya, sebelum kita mengenal kode linier, maka kita mengkonstruksi code word itu ya dengan cara-cara sebagaimana seperti kalau di dalam aljabar linier itu kita mengenal ini proses Gram-Schmidt ya untuk membuat suatu basis ortonormal. Ya. Jadi mulai dari basis biasa, kemudian ambil satu, lalu dikenalkan pada vektor yang berikutnya yang juga harus memenuhi standar tertentu. Seperti misalkan ini, jadi oke, kita lihat di sini dulu. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat untuk panjang 5 katakanlah gitu ya, dengan panjang 5, kemudian jaraknya 3 gitu ya. Misalkan untuk biner, maka kita akan pasti kita mulai dari ini ya, yang lebih mudah, yang paling mudah ini ya. Jadi code word 0 ya. Nah,
Sehingga untuk mengkonstruksi kedua, jadi kita ingin tahu berapa di sini, berapa M yang harus bisa kita bentuk, ya. Jadi berapa banyaknya code word yang bisa kita bentuk dengan kondisi seperti ini. Jadi kalau misalkan diberikan N, kemudian D, lalu key, ya, maka selalu permasalahan utama di dalam coding itu adalah berapakah M yang bisa dibentuk. Kalau M itu sebisa mungkin ya sebanyak-banyaknya begitu ya, sebanyak-banyaknya agar lebih banyak pesan yang bisa dikodekan. Nah, sekarang kalau misalkan ini ya, maka dengan batasan harus D-nya ada 3, maka kita mengusahakan ini ya, jadi harus membuat code word berikutnya itu ini 1, 1, 1. Nah, ini 00. Nah, ini sudah. Ini dia punya jarak 3 ya dengan code word yang sebelumnya. Kemudian untuk code word baru, ya berarti code word yang ketiga itu juga harus punya jarak minimal 3 dengan 2 code word yang sebelumnya. Sehingga ya paling tidak dia harus punya minimal ada 3 bit 1. Tapi di mana bit 1 itu harus kita tempatkan. Misalkan kalau di sini ya sudah, ini bedanya di satu dengan yang kedua. Kemudian misalkan di sini, oh dia bedanya 1 dengan yang pertama, tapi bedanya tetap 1 dengan yang kedua. Di sini bedanya 2 dengan di sana. Kemudian di sini bedanya sudah 3 dengan yang pertama, tetapi dengan yang kedua ini bedanya masih 1, masih 2 ya, masih 2. Sehingga perlu 1 lagi, berarti harus ada di sini. Nah, sehingga bedanya dengan yang kedua itu 3, sedangkan bedanya dengan yang pertama 4. Jadi sudah masih memenuhi persyaratan. Nah, kemudian apakah ada lagi pada satu code word lagi misalkan, sehingga code word yang ketiga, keempat ini harus punya jarak minimal 3 dengan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini kalau kita masih apakah masih ada lagi di situ. Nah, sehingga dengan demikian cara kita untuk mendapatkan berapakah M itu adalah dengan cara mengkonstruksi ya, dengan persyaratan yang ada di sini ya. Jadi N-nya diketahui berapa, kemudian jarak minimalnya yang dipersyaratkan berapa, kemudian simbol alfabet yang digunakan itu berapa ya, jadi banyaknya simbol yang digunakan ya, sehingga dengan demikian untuk M-nya ini kita mencari. Tetapi dengan cara seperti ini ya, maka bisa jadi ada kesalahan di dalam mengkonstruksi, bisa jadi ya. Jadi karena kita hanya mengamati begitu. Jadi ini kalau misalkan panjangnya masih 5, tapi kalau misalkan panjangnya 8, kemudian ditingkatkan lagi panjangnya 16, maka ya sudah agak sulit untuk bisa memastikan ya. Untuk misalkan kalau untuk dua code word enggak masalah gitu ya, tapi sudah code word yang ketiga itu juga harus demikian dikonstruksi, sehingga harus memperhatikan jarak terhadap code word yang sebelumnya. Code word yang keempat harus memperhatikan jarak dengan 3 code word yang sebelumnya. Code word yang kelima harus memperhatikan jarak dengan 4 code word yang sebelumnya. Sehingga dengan demikian semakin panjang code word-nya, otomatis bisa menampung distance atau jarak yang lebih besar juga untuk mengantisipasi lebih banyak error gitu. Tetapi ya dengan cara seperti ini maka akan konstruksi ini akan mungkin ada yang ketinggalan, mungkin ada yang kelewatan, atau mungkin juga karena kesalahan kita menentukan suatu code word baru dalam urutan tertentu, mungkin bisa jadi ini akan berpengaruh pada code word yang seterusnya. Mungkin harusnya bisa misalkan 4 ya, tapi ternyata kita hanya bisa untuk mengkonstruksi 3 saja. Itu sehingga dimungkinkan di sini juga nanti akan tercapainya juga tidak optimal. Nah,
Dengan adanya kode linear ini, maka kita nanti akan dimudahkan. Jadi artinya bahwa kita untuk menghitung M itu nanti akan bisa bergantung pada dimensi dari kode tadi, karena pada prinsipnya sebuah kode linear itu adalah sebuah subruang vektor. Itu kalau di dalam aljabar linear, di dalam konteks ruang vektor, dia adalah subruang vektor. Sehingga kalau dia adalah subruang vektor, maka dia adalah memiliki basis, memiliki dimensi. Itu ya, ini. Oke, kita lanjut. Sehingga apa yang dimaksud dengan kode linear ini? Oke. Sebuah kode linear biner, ya dalam hal ini kita berangkat dari kode biner dulu ya. Jadi nanti lalu kita akan masuk ke kode linear yang lebih umum. Sebuah kode linear biner dengan panjang n, ya panjang dari kodenya itulah n, adalah sebuah himpunan n tupel biner, ya sedemikian hasil penjumlahan per komponen modulo 2 dari setiap dua kode word juga termuat di dalam kode C tadi. Ya, jadi contohnya yang pertama adalah kode repetisi dengan panjang n. Oke, kode repetisi dengan panjang n, katakanlah kode repetisi dengan panjang 5. Oke, bentar. Kode repetisi dengan panjang 5, kita hapus dulu. Kita tahu kode repetisi misalkan dengan panjang 5 adalah ini. 0, 0, dan 1, 1, 1. Ya, ini dia memiliki sebuah parameter, ya panjangnya 5 untuk kodenya, kemudian banyaknya keseluruhannya 2, kemudian jarak minimalnya 5 itu pada ya. Nah, ini merupakan sebuah kode linear ya. Mengapa kode linear? Karena kita bisa melihat di sini bahwa penjumlahan bitwise di antara untuk setiap dua elemen di dalam kode ini tetap menghasilkan elemen di situ. Ya, jadi kalau misalkan 11 111 ditambah dengan 00 000 ya hasilnya tetap ini. Oke, kemudian kalau 11 111 ditambah dengan dirinya sendiri maka akan menghasilkan ini 00000. Begitu ya. Jadi sehingga dengan demikian ini adalah merupakan sebuah kode linear ya. Sehingga nanti sifat-sifat dari kode linear dan segala properties dari kode linear ini bisa kita angkat di sini. Kemudian tadi ada juga contoh ya, contoh berikutnya tadi adalah ini yang masuk kode linear tadi adalah yang isinya 0, 0, 0, kemudian 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1 dan 1, 0, 1. Nah ini juga merupakan suatu kode linear. Dia punya parameter apa ini? Parameternya adalah 3, kemudian banyaknya 4, kemudian jarak minimalnya ya, jarak minimalnya ini adalah 1. Jarak minimalnya 1. Ya, sehingga kita bisa melihat ini apakah ini merupakan kode linear gitu ya. Ini 2. Oke, jarak minimalnya 1 dan kita lihat 100 ditambah dengan 001 hasilnya 101. Kemudian kalau misalkan 1 ini hasilnya ini, kemudian kalau 101 ditambah dengan 100 ya, maka dia akan hasilnya 001 atau 101 ditambah 001 maka hasilnya adalah 100 ya. Tetap di sini
Kemudian kalau masing-masing ini ditambahkan dengan dirinya sendiri, maka akan menghasilkan string 0. Ini juga merupakan sebuah kode linear dengan parameternya 3, 4, 1, 2. Ya. Sekali lagi kalau misalkan bagaimana kapasitas kemampuan dari suatu kode tadi itu bergantung dari ini D-nya. Ya, jadi jarak minimal yang ada di antara dua codeword ini. Jadi kalau D-nya sama dengan 1 atau jaraknya minimal 1 seperti ini, maka jelas kode ini tidak bisa digunakan untuk mendeteksi satu error pun. Ya. Tidak bisa mendeteksi satu error pun. Oke, sehingga nanti harus diperlebar, perpanjang. Ya. Kalau seperti ini, ya ini kode ini bisa mendeteksi error sampai 4, ya 4 bit. Sementara untuk bisa mengkoreksi, dia bisa mengkoreksi sampai sebanyak 2 error bit, ya 2 bit error di situ. Oke, ini tapi kita hanya berikan contoh mengenai kode linear dan bukan kode linear. Oke, nah kita tambahkan lagi yang berikutnya. Ya tadi ini sudah. Nah, tapi kalau yang ini, nah kita punya 4422 ya. Jadi ada 0000, 0101, 1010, lalu 1111. Ini juga merupakan kode linear ya. Jadi kalau misalkan 0101 ditambah dengan 1010, hasilnya adalah 1111. 11 ditambah dengan 1010, ya hasilnya 0101. 1111 tambah dengan 0101, hasilnya 1010. Mereka ditambahkan dengan diri mereka sendiri, hasilnya di ini 0000. Sehingga ini merupakan juga kode linear. Jadi, dalam hal ini kode ini panjang jarak minimalnya itu adalah 2, berarti dia bisa mendeteksi satu error. Oke, ini. Berikutnya, contoh berikutnya adalah kode Hamming. Ini juga merupakan dengan parameter 7.16.3, maka dia juga merupakan sebuah kode linear. Jadi kalau misalkan sudah banyak begini, untuk banyaknya codeword seperti ini, maka kita bisa menggunakan tabel Kelly ya. Jadi tabel Kelly dia penjumlahan. Jadi misalkan baris pertama 16 kolom ya, kemudian kolom pertama itu adalah 16 baris ya. Jadi sehingga kita bisa melihat ya hasil penjumlahannya ya masing-masing, apakah hasil penjumlahannya mereka tetap berada di antara ini ya, tetap menghasilkan codeword yang juga berada dalam kode ini ya. Tapi nanti bisa dicek ini ya, bahwa kode Hamming 7.16.3.2 ini adalah sebuah kode linear. Oke, tetap sama. Misalkan ada pertanyaan mengenai berapa error yang dapat dikoreksi oleh kode Hamming 7.16.3.2, maka ya konsentrasi kita cukup hanya pada berapakah D-nya, ya. Jadi berapakah jarak minimal di antara kedua codeword, ya, antara dua codeword. Jadi tetap D yang akan jadi ini 3, ya. Kalau D-nya 3, berapapun panjang dari codeword-nya, berapapun banyak codeword yang ada pada kode tadi, maka dia hanya bisa mendeteksi 2 error ya, dan mengkoreksi 1 error ya, karena jarak minimalnya adalah 3. Begitu. Oke, berikutnya. Apakah 000, 100, 001 itu merupakan kode linear? Nah, kita perhatikan 000, 100, kemudian 001. Apakah dia merupakan kode linear? Ya, tadi kita sudah berikan contoh yang di depan tadi di whiteboard. Ya,
Nah, ini adalah kode linear tadi ya, seperti ini. Tapi yang dicontohkan tadi ini kan ini apa? 000, kemudian 100, kemudian 001 ya. Maka ini belum menjadi sebuah kode linear karena apa? Kalau misalkan kita tambahkan 100 dengan 001, maka ada hasilnya adalah 101 dan 101 tidak ada di sini. Ya, berarti ini bukan ya. Jadi kalau ini saja ini bukan kode linear. Jadi kode linear kalau penuh seperti ini ya. Jadi 000, 100, 001, kemudian 101. Nah, ini baru linear. Kode linear. Oke ya, ini. Nah, tapi juga kalau misalkan kita perhatikan tadi soal berikutnya adalah kalau sekarang 100, kemudian 001, lalu 101 tadi kita masukkan ya menjadi satu ini seperti ini, maka ini pun juga masih belum menjadi kode linear ya. Dia bukan merupakan sebuah kode linear. Mengapa? Ya, yang jelas ini. Yang jelas bahwa 100 ditambah dengan 100 maka akan menghasilkan 000 di mana 000 tidak ada di situ. Ya, sehingga dengan demikian harus 4 ini semuanya harus masuk di dalam satu kode, ya, satu himpunan di sini. Sehingga dengan demikian mereka bisa dijamin bahwa penambahan setiap dua code word yang ada di dalam kode ini ya 3412 itu tetap menghasilkan code word yang juga ada di sini. Bisa tertutup di sini ya, sehingga dia merupakan sebuah code word yang kode yang linear. Itu. Nah, yang menarik adalah bahwa ini ya pertanyaan yang keempat itu ya, bahwa string 0 atau code word 0 ya, jadi code word yang isinya semuanya 0 itu akan selalu menjadi bagian dari sebuah kode linear ya. Nah, ini karena kita tahu bahwa kalau untuk sebuah kode linear itu jelas tidak boleh nol ya, tidak boleh kosong ya, tidak boleh kosong, sehingga setidaknya harus ada satu ya. Ini misalkan seperti ini ada ya, jadi misalkan 0 ini cukup hanya 000. Tapi kalau menurut definisi dari kode linear, maka ini juga sudah kode linear karena sudah nggak ada lagi, hanya 000 dan ya hanya diri sendiri gitu. Tuh, ya kalau misalkan dijumlahkan dengan dirinya sendiri juga hasilnya juga diri sendiri. Sehingga nah, secara umum string 0 ya, atau code word 0 itu kan selalu masuk ke dalam semua ya, kode linear ya. Jadi misalkan ini ya pasti ada string 0-nya. Di sini juga ada string 0-nya. Ya, jadi string 0 harus termuat di dalam suatu kode linear. Karena apa? Ya karena tadi kalau kita punya X elemen pada C gitu, maka kalau X ditambah dengan X ya hasilnya akan 0. Itu ya, sehingga dengan demikian untuk mengantisipasi adanya penambahan suatu code word dengan dirinya sendiri, maka juga harus dinyatakan di situ bahwa code word 0 itu harus masuk di setiap kode linear. Ya, nih jadi ya, tadi kita sudah buktikan bahwa code word 0 harus masuk termuat dalam sebuah kode biner. Jadi kalau nggak ada 000-nya, ya, jadi nggak ada code word 0-nya, maka dia sudah dipastikan itu bukan kode linear. Nah, ini adalah salah satu hal yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkan berapakah D dalam sebuah kode linear. Berapakah jarak minimal dari
sebuah kode linear. Ya, pada teorema ini menyatakan bahwa jarak minimal atau DC ya, dari sebuah kode linear C itu akan sama dengan W bintang C yang berarti berat dari kode tak 0 dengan berat minimal. Ya. Jadi W bintang C itu adalah berat dari kode tak 0 yang dengan berat minimal. Ya, jadi artinya yang elemen tak nolnya paling sedikit gitu. Nah, ini sudah dibuktikan bahwa benarkah bahwa DC itu sama dengan W bintang C. Yang pertama, kalau kita memperhatikan jarak minimal di dalam sebuah kode, ya, jarak minimal dari suatu kode, maka kita pasti akan melibatkan dua code word yang berbeda. Ya, jadi dua code word yang berbeda, pasti ada dua code word yang berbeda yang jaraknya itu sama dengan DC tadi. Ya, kalau misalkan kita nyatakan parameter D di dalam sebuah kode itu adalah misalkan 2, berarti ada dua code word yang berbeda yang jaraknya 2. Ini. Oke, katakanlah misalkan X dan Y ya. Ini jarak X dan Y itu sama dengan jarak minimal yang ada pada C. Atau dengan kata lain bahwa jarak antara X dan Y itu sama dengan berat dari ini ya. Jadi berat dari code word X dikurangi Y. Nah, ini beratnya. Jadi jarak XY itu kan sama dengan berat dari ini code word X dikurangi C. Oke, jadi coba kita lihat sini, kita coba tunjukkan. Ini contohnya. Ini jadi misalkan kalau kita punya 1011101 begitu, kemudian 011110 ini. Ya, 10. Ya, maka beda diantaranya ya. Jadi kalau ini adalah X, ini adalah Y ya, seperti ini. Ya, maka jarak antara X dan Y ini akan bisa kita lihat berapa bedanya. Jadi 1 ya, di sini 1, 2, kemudian 3, 4. Jarak mereka adalah 4. Tuh. Nah, sekarang kalau misalkan X dikurangi Y ya, akan menjadi satu vektor lagi ya. X dikurangi Y itu adalah ya sama, kalau misalkan juga dijumlahkan juga sama ya. Berarti X dikurangi Y tadi adalah 1, 1, kemudian di sini 0, 0, kemudian 1, 1. Ya, sehingga berat dari X dikurangi Y, berat vektor, ya, berat string X dikurangi Y, itu ya berarti banyaknya bit yang tak 0, ya, sama dengan 4. Jadi sama dengan itu. Jadi D X Y sama dengan 4, maka W X dikurangi Y yang menghasilkan satu vektor tertentu, ya, satu vektor khusus lagi, ya, yang dimana berat dari code word tadi adalah juga 4. Gitu. Nah, ini sehingga dengan demikian, nah karena C ini adalah sebuah kode linear, ya, C adalah sebuah kode linear, maka semua hasil jumlahan dari jumlahan dari code word yang ada pada C juga akan menghasilkan code word yang ada pada C. Jadi, seperti itu. Sehingga dengan demikian atau semua kombinasi linear dari code word dalam C itu tetap akan menghasilkan code word yang ada dalam C. Sehingga dengan demikian, kalau X dan Y itu anggota pada C, maka hasil pengurangannya X dikurangi Y juga akan berada pada C. Ya, lalu artinya apa? Ya, kalau X dikurangi Y itu berada pada C juga, maka ini berat code word tak 0 dengan berat minimal itu beratnya itu adalah
kurang dari atau sama dengan ini W X dikurangi D. Yang dalam hal ini adalah DC, ya, ini DC. Jadi W X dikurangi Y itu sama dengan DC yang tadi di sini sudah kita berikan, ya. Ini sehingga dengan demikian W bintang C itu kurang dari atau sama dengan DC. Ya, di lain pihak, oke, kalau kita punya berat minimal misalkan, maka yang pasti akan ada suatu code word tertentu di dalam C yang beratnya itu sama dengan W bintang C. Ya, di mana di sini didefinisikan W bintang C itu adalah berat dari code word tak nol dengan berat minimal, berat yang paling sedikit, yang paling kecil. Itu katakanlah kalau misalkan beratnya yang paling kecil adalah code word C. Itu sehingga berat minimal dari code word tak nol dengan berat dari code word tak nol yang dengan berat minimal tadi dalam C itu akan sama dengan beratnya C. Ini. Nah, berdasarkan definisi, maka beratnya C itu akan sama dengan jarak antara C ke 0. Ya. Jadi, kan C dikurangi 0. Ya. C dikurangi 0. Ya. Sehingga jarak berat dari C tadi akan sama dengan jarak antara C, code word C dengan 0. Nah, sementara kalau itu terkait dengan jarak, ya, jarak code word C dengan 0, itu ya, bisa lebih besar sama dengan ini, ya, jarak minimal, karena di sini DC itu jarak minimal antar dua code word yang berbeda, gitu ya, sehingga bisa dimungkinkan sehingga jarak antara C ke 0 itu lebih besar sama dengan DC. Ya. Dari sini didapat bahwa W bintang C itu akan lebih besar sama dengan DC. Oke, tadi dari pertama didapat bahwa W bintang C itu kurang dari sama dengan DC, sementara yang dari kedua kita mendapatkan W bintang C itu lebih besar sama dengan DC. Sehingga dari dua ketidaksamaan ini kita akan bisa mendapatkan bahwa DC itu akan sama dengan W bintang C. Artinya apa? Artinya bahwa jarak minimal, ya, yang atau parameter D di sini untuk sebuah kode linear C itu bisa kita lihat dari berapakah berat dari code word tak nol dengan berat minimal. Jadi dengan yang berat minimalnya di mana, ya. Ya, kalau sebelum ini kan kita untuk mendapatkan D, ya, parameter D kan kita harus membandingkan setiap dua code word yang berbeda, ya. Jadi kita bandingkan semua, ya, kemudian kita hitung berapa jaraknya. Lalu kalau setelah keseluruhan kita hitung berapa jaraknya, maka kita akan bisa melihat mana yang jarak yang paling kecil, ya, ini. Sehingga itu yang kemudian kita jadikan D-nya di dalam parameter D di dalam kode C. Nah, tetapi dengan mengetahui bahwa kalau C itu sudah merupakan sebuah kode linear, maka kita nggak perlu lagi membanding-bandingkan itu, ya. Kalau misalkan sampai 16 tadi, ya kita harus membandingkan berapa pasang akhirnya tadi. Ya, dari 16 itu, ya, 15 tambah 14 tambah 12 terus, ya. Sehingga dengan demikian akan banyak yang harus kita bandingkan sehingga baru kita mendapatkan mana yang paling kecil, yang itu akan menjadi nilai dari parameter D untuk kode tersebut ini. Tetapi kalau kode tadi sudah merupakan kode linear, ya, sudah merupakan sebuah kode linear, maka kita tinggal melihat, ya, mana di antara sekian banyak code word tadi yang bobotnya atau beratnya paling ringan, ya, beratnya minimal di antara semuanya. Tidak usah dibandingkan. Oke, itu terkait dengan kode linear, ya. Ya, jadi sehingga ya, memudahkan kita untuk mendapatkan berapa parameter D-nya itu berapa. Tuh. Nah, catatan berawal dari sebuah kode linear biner, kita dapat menambahkan sebuah parity check untuk meningkatkan jarak minimalnya, gitu ya. Kita bisa mendapatkan parity check itu dari jika C adalah kode dengan NMD, ya, itu adalah linear, maka kita dapat mengkonstruksi kode C aksen atau disebut sebagai extended kode dari C dengan cara menambahkan sebuah parity check bit
kepada setiap kode word X, gitu ya. Jadi kalau misalkan parity check-nya adalah 0 jika beratnya genap, parity check-nya adalah 1 bila beratnya ganjil. Oke, kita lihat dulu di contohnya. Oke, di sini kita hapus dulu. Oke, mungkin kita ambil aja contoh pada kode apa? Ini yang F23 ya, F23. Bentar, saya nyalakan. Sebentar. Oke. Mungkin Anda masih ingat ini ya. Jadi F23 di mana F23 kita punya 000, kemudian 100, lalu 010, kemudian 001, lalu 110, kemudian 101, lalu 011, lalu 111. Ya, jadi ada 8 code word di sini. Ya, dengan parameternya adalah di sini 3, kemudian ada 8 code word yang panjangnya ya jarak minimalnya itu adalah 1, kemudian ini pada scope dengan simbolnya 01. Oke, 381. Nah, kalau 381 ini kan dengan jarak minimalnya adalah 1 itu sama sekali tidak bisa berfungsi sebagai error correcting code ya, atau error control code ya. Jadi kode pengontrol error tidak bisa. Kenapa? Karena dengan jarak hanya 1 ini maka mendeteksi pun dia tidak bisa ya. Jadi dia tidak bisa mendeteksi satu pun error di sini. Nah, untuk bisa mendeteksi maka harus kita tambahkan gitu ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya. Jadi kita lihat ini adalah sebuah kode linear juga ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini juga merupakan kode linear juga karena kalau setiap Anda ambil 2 jadi nanti bisa dengan menggunakan tabel Kelly ya. Jadi bisa ini tambah ini, kemudian yang pertama tambah ketiga, pertama tambah keempat, pertama tambah kelima dan seterusnya sehingga nanti bisa kita lihat apakah hasil penjualan mereka itu tetap berada di dalam himpunan ini. Gitu. Nah, ini adalah kode linear juga ini sehingga nah, kalau kode linear ini tidak bisa mendeteksi satu kesalahan pun maka otomatis kita harus menambah ya. Jadi menambah jarak minimalnya misalkan dengan 2. Otomatis kalau ini tambah dengan 2 ya pada sesi yang lalu kita mendapatkan bahwa M-nya akhirnya berkurang gitu ya. M-nya berkurang. Kalau di sini 2, ya M-nya jadi berapa itu? Bagi 2, tinggal 4. Ya, sehingga jadi 3, 4, 2, 2. Gitu, 3, 4, 2, 2 waktu itu. Nah, kemudian kalau misalkan D-nya harus diperbesar lagi, maka menjadi 3, maka akhirnya kita tinggal punya 3, 2, 3, 2, 3. Begitu. Nah, tapi berdasarkan teorema yang tadi barusan kita dapatkan, yakni bahwa
kita tetap saja akan memiliki 8 code word, ya, 8 code word, tapi dengan jarak yang bisa ditambahkan, karena ini sudah merupakan sebuah kode linear. Ya, 3812 ini adalah sebuah kode linear juga, ya, sehingga kita tambahkan dengan menambahkan parity check, ya, sehingga kalau ini mau dibesarkan, ya, jadi 2, maka 3-nya nanti juga akan dibesarkan menjadi 4. Begitu, ya, sehingga kita bisa mengkonstruksi berdasarkan teorema tadi, yakni kalau beratnya itu genap, maka parity check-nya adalah 0. Kalau beratnya ganjil, maka parity check-nya itu adalah 1. Ya, sehingga kita bisa tambahkan di sini. Ini akan menjadi 0, 0, 0. Nah, maka parity check-nya adalah 0. Kemudian 1, 0, 0, parity check-nya adalah 1. Kemudian 0, 1, 0, parity check-nya adalah 1. Kemudian 0, 0, 1, parity check-nya adalah 1. Kemudian, nah ini 110, ya karena ini beratnya sudah genap, maka parity check-nya adalah 0. Kemudian 101, parity check-nya adalah 0. Kemudian 011, parity check-nya adalah 0. Itu, kemudian yang terakhir 111, maka parity check-nya adalah 1. Ya, sehingga kita punya sebuah kode baru yang merupakan kode extended, ya, dari 3812 tadi. Ya, kita akhirnya mendapatkan juga di sini, ya, extended dari 381. Kalau di extend ditambahi 1 bit untuk parity check, maka kita sekarang mendapatkan sebuah kode baru dengan parameternya adalah 4, lalu 8 dengan jarak minimalnya. Ya, kita tinggal lihat itu, ya, berapa berat dari code word tak 0 yang paling ringan, gitu, ya, paling kecil. Ya, di sini 2. Nah, kita sudah punya ini 2. Sehingga dengan demikian kita masih punya 8 code word, ya, 8 code word, tetapi kita sudah bisa untuk mendeteksi satu kesalahan, ya. Jadi kalau yang di sini, ya, kita sama sekali tidak bisa mendeteksi satu kesalahan, ya. Tapi begitu karena ini adalah sebuah kode linear, maka kita bisa extend, ya, ditambah 1 parity check seperti ini, ya, sehingga kita bisa melihat semua code word di sini beratnya adalah genap sekarang, ya. Ini beratnya 0, ini beratnya 2, ini beratnya 2, 2, 2, 2, 2, dan 4. Ya, tidak ada yang ganjil, ya. Kalau sudah seperti ini sudah selesai, ya, nggak bisa di-extend lagi, ya. Itu. Jadi ini adalah cara lain, ya. Jadi kemungkinan lain, kalau kodenya tadi sudah kode linear, itu bisa di-extend seperti ini untuk memperbesar D-nya, ya. Jadi distance-nya atau jarak minimalnya itu bisa diperbesar, ya, agar kapasitas atau kemampuan untuk mengontrol error itu bisa semakin besar, ya. Yang ini tidak bisa mengontrol satu error pun, yang di sini bisa mendeteksi satu error. Ini. Nah, sebelumnya kita juga kalau misalkan kita mempertahankan panjang dari code word, ya berarti kita harus mengambil sub ruang dari sini, ya, sub himpunan dari ini yang juga nanti akan menjadi sebuah kode linear, ya, jadi seperti itu. Ya, mari kita ambil agar jaraknya 2, ya, berarti ambil 0, 0, 0, kemudian jarak minimal dulu, oke, 1, 0, 1, ya, kemudian 1, 1, 0, kemudian 0, 0, sorry. Ya, di sini 1, 1, 0, kemudian 0, 1, 1, lalu 1, 0, 1. Nah, ini yang ini merupakan subset atau merupakan subruang, ya. Ini adalah subruang dari ruang vektor ini. Dengan parameternya itu adalah 3, ya, jadi 4, ini bagi 2, kemudian jarak minimalnya jadi 2. Oke, 2 seperti itu. Ya, ini. Tapi untuk yang ruang vektor ini, akhirnya
M-nya itu semakin berkurang ya. Tadinya 8, sekarang jadi 4. Kemudian kalau misalkan ini mau ditambah lagi jaraknya menjadi 3, ya berarti ini akhirnya tinggal ini 0, 0, 0 dengan jarak minimal 3 ya dengan ini 1, 1, 1. Oke, ini tetap 3, ya, jadinya 2, kemudian 3, 2. Gitu ya, jadi ini merupakan subruang di sini dan ini juga subruang di sini. Oke ya, jadi seperti itu. Ya, tapi dengan banyaknya codeword yang semakin berkurang. Tetapi kalau misalkan kita mau extend, ini tadi seperti ini di extend seperti itu, maka ya hanya menambah 1 di sini, kemudian otomatis panjang dari codeword-nya juga tambah 1. Sesuai dengan teori tadi. Nah, setelah selesai ini, kita nggak bisa extend sampai ini jaraknya dibuat 3, nggak bisa. Ya, jaraknya dibuat 3 tidak bisa karena tadi ya, jadi maksimal, ini sudah optimal sehingga semua beratnya itu sudah genap ya, sehingga nggak bisa kalau misalkan menambahkan parity check pun ya tetap sama, di parity checknya pasti 0 ya, dan itu tidak akan menambah berat ataupun menambah jarak antara ini dua codeword. Oke, ini yang menjadi teorema yang memudahkan kita, semakin memudahkan kita untuk bisa membangun sebuah codeword dari kode-kode linear. Ya. Jadi kalau kodenya sudah linear, maka akan bisa jadi seperti ini. Kita bisa melakukan extend kode, ya. Kita bisa melakukan extend kode dengan untuk meningkatkan ini jarak minimal tadi. Nah, ini akhirnya ini adalah merupakan merupakan akibat ya, jadi akibat dari tadi. Yang misalkan C adalah kode biner, kode linear, ya, kemudian jarak minimalnya DC. Jika diganjil, ya, jarak minimal ganjil, maka extend ini maka jarak minimalnya jadi genap. Ya, kalau jaraknya sudah minimalnya genap, maka ya sudah selesai. Ya, karena apa? Karena tadi di belakangnya 0 semua, gitu ya. Tadi jarak minimalnya 1 menjadi 2. Tapi kalau jarak minimalnya 2, jadi sudah selesai, nggak akan ditambah lagi kalau sudah genap. Ini sebagai akses itu. Oke, nah itu tadi adalah merupakan sebuah kode linear yang biner. Ya, jadi kita masih bicara pada kode linear yang biner. Nah, kita ingin memperumum ya, menggeneralisasi dari topik mengenai kode linear biner tadi pada kode linear secara umum. Nah, untuk kode linear, sekali lagi bahwa sebuah kode linear adalah sebuah ruang vektor. Ya. Maka kita perlu melihat adanya field, ruang vektor, kemudian kode linear umum. Gitu ya. Nah, sebuah ruang vektor ini itu ya, jadi sebuah ruang vektor itu harus merupakan ruang vektor atas suatu field tertentu. Ya, nampak kalau di teman-teman di TI ini nggak dapat ya, nggak dapat aljabar linear, mungkin ya, aljabar abstrak ya. Jadi kalau aljabar linear masih diterima oleh teman-teman di informatika, gitu. Tapi yang lainnya ini, maka saya perlu memberikan suatu gambaran sedikit mengenai struktur aljabar yang merupakan field tadi. Jadi harus merupakan sebuah ruang vektor itu harus merupakan sebuah field. Nah, ini adalah aksioma yang harus dipenuhi oleh sebuah ruang vektor. Ada 10 aksioma untuk sebuah ruang vektor V itu bisa disebut ruang vektor ya, atas field F. Nah, begini, adalah kalau di dalam bahasan mengenai ruang vektor seperti ini, maka yang disebut vektor itu tidak selalu harus busur berarah gitu ya, anak panah ya, anak panah nggak harus seperti itu ya. Jadi bisa jadi nanti matrik juga jadi vektor, kemudian fungsi juga jadi vektor begitu ya, asalkan ini dia anggota dari kita mau coba cek dulu mengenai ruang vektor tadi ya, karena nanti akan berurusan dengan
ya, berguna untuk kita bisa membangun sebuah kode linear, karena pada prinsipnya kode linear itu adalah sebuah ruang vektor juga. Oke. Nah, konteks mengenai ruang vektor itu seperti ini. Ada sebuah himpunan V, kemudian ada sebuah himpunan F, ya, di mana himpunan F ini adalah harus merupakan sebuah field, ya, harus merupakan sebuah field, di mana field itu adalah sebuah struktur aljabar yang dia merupakan sebuah ring, ya, ring komutatif dengan unity yang setiap elemen tak nolnya itu punya inverse. Ya. Salah satu contoh dari field itu adalah himpunan bilangan real, ya. Jadi salah satu contoh dari field itu adalah bilangan real, ya. Itu, ya. Jadi adalah ring, ya. Kemudian komutatif, perkaliannya komutatif, kemudian punya unity, jadi ada elemen satuan 1, dan setiap elemennya pasti punya inverse. Setengah, inverse-nya 2, 3, inverse-nya sepertiga, dan seterusnya. Nah, tetapi himpunan bilangan bulat bukan, tidak field, ya, karena yang punya inverse hanya satu saja, ya, satu dan negatif 1, yang lainnya nggak punya. Oke ya, itu fieldnya, itu contoh fieldnya. Nah, contoh field yang lain itu tadi sudah kita gunakan, yakni semua struktur ZP. ZP dengan P-nya adalah prima. ZP prima, seperti misalkan kalau Z2, nah, himpunan bilangan bulat pada modulo 2. Ya, isinya adalah 0, 1, biner tadi. Ya, P-nya harus prima, berarti terus Z3. Ya, Z3. Z3 ini tadi berarti 0, 1, 2 isinya. Z4 enggak, ya. Jadi 4 bukan prima, sehingga bukan merupakan suatu field. Ya, jadi bukan merupakan suatu field. Baru lagi field memenuhi aksioma field kalau dia ini Z5. Oke, Z5 isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ini. Z6 tidak, baru ada Z7. Bilangan bulat modulo 7, 0 sampai dengan 6. Kemudian lagi Z8 tidak, Z9 tidak, Z10 tidak, baru ada lagi Z11. Oke. Oke, jadi seperti itu. Ya, ini saya semua adalah prima. Dengan ZP prima, maka ini akan memenuhi aksioma field. Oke, itu aja. Ya, ini field. Kemudian untuk V sendiri ini harus ada banyak sekali di sini, mungkin dia matrik atau mungkin dia fungsi juga elemen-elemen di sini. Nah, untuk V tadi harus memenuhi 5 aksioma, ya. Jadi tertutup operasi jumlahan vektor, kemudian asosiatif, lalu adanya asosiatif, kemudian distributif, ya seperti itu. Ya, ini di sini ada memenuhi 5 aksioma tadi, aksioma ruang vektor nomor 1 sampai dengan 5 tadi di daftar tadi ya. Nah, sementara hubungan antara V dan F itu diatur oleh aksioma nomor 6 sampai dengan nomor 10. Aksioma nomor 6 sampai 10. Nah, kalau 10 aksioma itu dipenuhi, ya, jika 10 aksioma tadi dipenuhi, ya, jika 10 aksioma itu oke, ya, seperti ini oke, maka kita bisa mengatakan bahwa V itu adalah sebuah ruang vektor atas field F. V adalah sebuah ruang vektor atas field F. Fieldnya boleh macam-macam, ya, boleh Z2 boleh, ya, tadi yang biner ya berarti Z2 itu, ya. Jadi biasanya kalau misalkan untuk coding, untuk pengkodean kita nggak menggunakan fieldnya bilangan real, ya, karena terlalu luas. Nah,
biasanya yang kita gunakan untuk membangun coding itu adalah field-nya adalah field yang finite atau berhingga seperti set2, set3, set5, set11 begitu. Ya, maka ini kita katakan V adalah ruang vektor atas field F. Ya. Nah, kalau kita katakan V ruang vektor atas field F, maka ini tadi untuk semua X ya. Jadi kalau X itu elemen di dalam V, maka X itu kita katakan sebagai vektor. Ya, dalam hal ini suatu vektor itu belum tentu terbatas pada pendefinisian anak garis berarah misalkan. Enggak seperti itu ya, tapi vektor itu adalah anggota dari ruang vektor ya. Jadi bisa nanti X-nya itu berupa matriks, X-nya berupa fungsi, X-nya berupa apapun gitu ya. Nah, kalau misalkan himpunan induknya yang menaungi dia itu nanti memenuhi semua aksioma ruang vektor, maka ya berarti elemen-elemen tadi kita bisa sebut sebagai vektor. Oke. Nah, sekarang kalau untuk misalkan di sini ada K, ya. Kalau X-nya tadi ada di sini, kemudian katakanlah di sini biasanya kalau X, ya, kalau vektor ada ya tanda di atasnya, begitu. Nah, ini ada tanda di atasnya. Nah, kemudian di sini misalkan K, boleh skalar K. Maka kalau F tadi adalah field, ya, di mana V adalah ruang vektor atas field F, maka kalau K itu elemen di dalam F, itu maka K ini kita sebut sebagai skalar. Yang apa itu skalar? Itu adalah yang anggota dalam field yang digunakan ini. Nah, sehingga kalau kita ingin melihat itu yang lebih jauh, sehingga kalau misalkan sudah dikatakan V adalah ruang vektor atas field F, maka ya semua komponen elemen-elemen di dalam V itu harus dibangun dari ini skalar-skalar yang ada pada F. Contoh, oke. Ini ya. Contohnya kalau misalkan F-nya itu Z2. Oke, saya hapus dulu. Kalau misalkan F-nya itu adalah field, katakanlah di sini adalah sorry. Ya, jadi kalau misalkan F-nya itu adalah Z2. Kalau Z2, maka di sini isinya hanya 0 dan 1. Oke ya, 0 dan 1. Sehingga kalau ini isinya 0 dan 1, maka supaya V bisa menjadi sebuah ruang vektor atas field F yang Z2 tadi 01, maka komponen-komponen dari elemen-elemen dalam V itu harus disusun dari komponen 01 ini saja. Ya, ini. Jadi sehingga di sini kalau misalkan kita mau panjang vektornya berapa? 3. Oke. Berarti yang harus itu tadi, ya. Berarti isinya misalkan ya ini 0 dan 1 saja. Nah, seperti ini. Hanya 1 dan 0 saja yang bisa membangun itu. Oke ya. Ini. Misalkan yang berapa tadi? Oke, 110, kemudian 011, 101, 111. Ya, begini seperti ini. Jadi sehingga komponen-komponen yang membangun setiap elemen di dalam V itu isinya hanya kalau enggak 0 ya 1. Tetapi kalau berbeda lagi kalau misalkan field-nya itu adalah field misalkan Z3, oke Z3, maka ini tambahan lagi ada 2 di sini. Ya, maka untuk setiap bisa sih ada yang seperti ini ya, seperti ini juga boleh. Ada lagi yang lainnya misalkan dibangun misalkan nah ini oleh 0 2 1 0 1 2 2 1 1 2 2 2 boleh juga ya, ini bebas ya, ini ada juga yang seperti ini. Jadi sehingga komponen-komponen di dalam setiap elemen dalam ruang vektor V itu harus dibangun oleh 0 1 2 saja. Begitu ya, jadi dipahami ya. Jadi itu aja ya, kalau misalkan membahas ruang vektor, subur ruang vektor masih terlalu luas, nanti ini butuh 1 mata kuliah, 2 mata kuliah tersendiri di sini. Ya, yang penting Anda
Anda pahami adalah ini dulu ya. Jadi artinya sebuah ruang vektor ya. Ini memenuhi 10 aksioma tadi, maka V dikatakan ruang vektor atas field F. Nah, field ini ya kalau secara umum di dalam aljabar linear yang digunakan itu adalah himpunan bilangan real. Gitu. Tapi kita untuk membangun coding, yang membangun kode dalam teori pengkodean ini, maka field yang kita gunakan adalah ZP di mana P adalah prima, di mana Z2 nya 01, Z3 012, Z5, Z7, Z9 dan seterusnya. Yang penting ZP di mana P-nya adalah prima. Gitu. Tapi yang umum adalah ini yang sering kita gunakan adalah ini dulu. Ya, yang Z2 ya, biner ya. Jadi untuk membangun kode-kode biner. Ya, tuh. Terus nah ini tadi yang ruang vektor ya. Jadi udah ini 1 sampai 5 tadi mengatur elemen-elemen di dalam V, sementara 6 sampai dengan 10 itu mengatur hubungan antara V dengan F ya, field ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa V adalah sebuah ruang vektor atas field F. Ini sehingga harus artinya kita di elemen-elemen di dalam F itu akan menjadi skalar. Berarti elemen-elemen di dalam V ini dibangun komponen-komponennya ya skala-skala tadi. Oke, ada suku-ruang juga ya, suku-ruang. Ini suatu subset itu menjadi suku-ruang itu kalau ini tertutup penjualan vektor, tertutup perkalian dengan skala. Kemudian apa lagi nih? Ya, ini kita. Nah, nih kebebasan linear dan bergantung linear. Jadi vektor-vektor di dalam ruang vektor V itu dikatakan bebas linear itu kalau misalkan tidak ada bergantungan mereka. Jadi artinya satu dengan yang lain itu bukan merupakan kombinasi linear. Ya. Ini jadi kombinasi linear. Tuh, jadi kombinasi linear itu seperti ini. Kita stop share. Saya pakai ini aja begitu. Pakai yang ini biar agak luas. Nah, kombinasi linear itu seperti ini ya. Jadi kalau misalkan V ya, V itu dikatakan kombinasi linear dari V yang misalkan vektor X itu dikatakan kombinasi ya, dikatakan dia merupakan kombinasi linear ya, dia adalah kombinasi linear dari vektor katakanlah U, V dan W begitu ya, jika ada skalar atau koefisien kombinasi linear misalkan K1, K2, K3 itu sedemikian hingga ada X itu bisa dinyatakan sebagai K1 dikalikan dengan U, vektor U, ini vektor, ini skalar, kemudian ditambah dengan K2 dikalikan vektor V, ditambah dengan K3 dikalikan vektor W. Nah ini, jadi itu kombinasi linear. Nah, kalau tidak ada kombinasi linear seperti ini, maka X, U, V, W itu kita katakan mereka bebas linear. Gitu. Tapi kalau kombinasi linear, maka berarti X, U, V, W itu adalah bergantungan linear. Tuh. Jadi kalau misalkan tidak ada, maka X, U, V, W kita katakan dia bebas linear. Nah, kemudian konsep merentang juga begitu ya. Jadi konsep merentang bila setiap elemen X ya, di dalam V itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U, V, W, maka kita katakan bahwa U, V, W tadi adalah merentang. Ya, merentang ruang vektor tadi. Itu. Nah, kita ambil sebelumnya. Nah, ini. Oke, itu mengenai kebebasan linear dan bergantungan linear. Nah, kemudian dari situ kita masuk ke masalah basis dan dimensi. Nah, basis itu adalah suatu dari suatu ruang vektor adalah himpunan dari vektor-vektor yang bebas linear dan merentang V. Ya, jadi basis tadi harus bebas linear ya, tidak bergantung satu sama lain ya. Kemudian dia merentang, itu basis. Lalu dimensi
itu adalah banyaknya vektor yang membangun basis, itu dimensi. Oke, kita cek ya, kita coba lihat ruang vektor tadi ya, dan udah ruang vektor. Oke, kita pakai ini aja. Jadi kita punya yang ini apa F23 tadi dari sini dulu. Nah, ini tadi isinya kan 0, 0, 0, lalu 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, lalu 0, 0, 0, 1, 1, 0, kemudian 0, 1, 1, 1, 0, 1, lalu 1, 1, 1. Oke. Nah, ini tadi yang merupakan sebuah kode ya, dengan parameternya adalah berapa tadi, 3, kemudian 8, lalu 1, 2. Ya, ini seperti itu. Nah, kita lihat berapakah dimensinya gitu ya. Jadi berapa dimensinya? Artinya kita harus apa? Oh, ini tadi satu mestinya. Ya. Ini harus kita bisa lihat di sini ya, 100, 010, 001. Ya, ini akan menjadi sebuah kita perhatikan di sini ya. Jadi ini 3 vektor ini, tapi tidak harus ini, tapi kita pokoknya bisa ambil vektor-vektor mana yang akan menjadi bebas linear dan merentang ya. Nah, kita perhatikan ini 3 vektor ini yang umum aja. Ini kita punya kelompok vektor 1, 0, 0 ya, kemudian 0, 1, 0. Oke. Agak lebar aja. Kita perhatikan sini 0, 1, 0, kemudian ada 0, 0, 1. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa vektor-vektor ini adalah vektor bebas linear ya. 100, 010, 001. Ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang menjadi kombinasi linear dari yang selebihnya. Ya, itu kan 100. Ya. Kita tidak bisa mendapatkan 100 itu berapakah dikalikan dengan 010 ditambah dengan berapa T dikalikan dengan 001. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena komponen yang pertamanya tetap 0. Dikalikan berapapun tetap 0. Pada sini komponen pertamanya harus 1. Ya, nggak akan mungkin. Sehingga 100 bukan kombinasi linear dari 010 dan 01. Demikian juga 010 ini juga bukan kombinasi linear dari 100 dan 001. Lalu 001 juga bukan merupakan kombinasi linear dari 100 dan 010. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa ini ya, di 3 vektornya 3 vektor yang bebas linear. Ya, dia bebas linear. Oke, dia bebas linear. Nah, kedua, nah apakah merentang? Nah, kita mau lihat bagaimana kalau 100 kita kalikan dengan K, kemudian ditambah 010 kita kalikan dengan T, ditambah dengan 001 kita kalikan dengan KT apa ini? L, bila KTL. Seperti itu. Nah, K, T, dan L kita bisa ganti. Ya, jadi kalau K-nya 0, ya, kalau K-nya 0, T-nya 0, L-nya 0, ya, maka kita bisa mendapatkan vektor berapa? 0, 0, 0. Kalau K-nya 1, T-nya 0, ini 0, maka kita bisa mendapatkan 100. Kalau ini 0, ini 1, ini 0, maka kita mendapatkan vektor 0, 1, 0. Kalau ini 0, ini 0, ini 1, kita mendapatkan 0, 0, 1. Nah, sekarang kalau kita ambil di sini 1, kemudian di sini 1, nah di sini 0, maka kita akan mendapatkan 1, 1, 0. Kemudian kalau di sini 1, kemudian di sini 0, di sini 1, kita akan mendapatkan sini 0, berarti 1, 0, 1. Kemudian kalau di sini 0, lalu T-nya 1, lalu L-nya 1, ya, kita akan mendapatkan
0, 1, 1. Kalau ini 1, ini 1, ini 1, ya kita akan mendapatkan 1, 1, 1. Berarti apa? Berarti keseluruhan elemen di dalam kode 3812 ini semua dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 100, 010, dan 001. Ya, dengan demikian ini adalah sebuah ruang vektor yang basisnya, nah ini, basisnya itu adalah himpunan yang isinya 100, kemudian 010 dan 001. Ini basisnya. Nah, karena vektor yang membentuk basis itu ada 3, maka kita katakan bahwa dimensi, ya, dimensi dari kode 3812 ini adalah 3. Jadi dimensinya adalah dimensi 3. Oke, nah sekarang karena adalah vektor kode linear, ya, dengan konteks bahwa kode linear tadi adalah sebuah ruang vektor. Kalau dia ruang vektor berarti dia punya basis. Kalau dia punya basis maka dia akan punya dimensi. Maka sekarang kita akan bisa membuat kode 381 yang tadi ini adalah 2. Ini tadi adalah untuk yang parameter yang M, D, Q, ya, sama dengan 2. Ya, karena ini juga merupakan kode linear, maka kita juga punya parameter khusus untuk kode linear, yakni dengan menggunakan kurung kotak begitu ya, kurung kotak begini, yang isinya adalah N, nah kemudian K, bedanya di sini aja, lalu D, lalu Q. Ya. Nah, ini karena tadi sudah kita ketemukan ini adalah dimensinya adalah 3, maka N-nya tadi adalah 3, kemudian dimensinya adalah 3. Oke, betul. Nah, kemudian jaraknya 1, 2. Nah, ini ya. Sehingga dengan demikian 3812 itu akan sama dengan ini. Yang bedanya adalah ini. Oke ya, itu. Ini adalah K, sementara di sini adalah M. Nah, kalau di dalam kode linear semacam ini, maka untuk mendapatkan M, ya tadi sudah kita sebutkan ya, tadi kalau kita masih belum mengenal kode linear, maka untuk mendapatkan M ya kita coba dengan menggunakan proses ala Gram-Schmidt tadi, lalu kita bangun sampai berapa codeword yang bisa terbangun, ya. Sehingga kalau sudah tidak ada lagi codeword yang bisa terbangun, maka kita katakan M-nya sekian, sesuai dengan banyaknya codeword yang bisa disusun. Nah, tapi kalau misalkan di dalam kode linear ini, maka untuk mendapatkan M itu cukup mudah, ya. Jadi artinya ada hubungan antara M yang ini dengan K di sini. Ya, kalau kode itu sudah ada itu, sehingga M itu bisa didapatkan dari Q pangkat K. Jadi M itu adalah, kalau misalkan kodenya kode linear, maka M itu adalah sama dengan Q pangkat K. Saya kita lihat di sini 8 itu adalah Q-nya adalah 2, kemudian dimensinya adalah 3. Ya, oke. Begitu ya, sehingga dengan demikian kalau kita sudah punya kode linear akan dimudahkan, sehingga kita juga melihat berapa dimensinya, ya. Dari dimensi dimensi kode tadi, kode linear tadi yang merupakan ruang vektor, dimensinya berapa. Ya, seperti itu. Oke, sama halnya kalau misalkan nah ini subset, subgroup tadi ya, subgroupnya. Subgroup dari itu kan kita punya 000 yang jaraknya 2, oke, 110, kemudian 011, lalu 101. Nah, ini kan jadinya berapa? 3, kemudian banyaknya 4, lalu jarak minimalnya 2. Oke, lalu dimensinya berapa? Ya, dia dimensinya berapa? Kita bisa lihat di sini, ya. Kita ambil aja ya vektor yang bebas linear. Oke, kita bisa melihat vektor bebas linearnya adalah 110 dan 011. Ini ya, jadi
jelas ini bukan bukan kelipatannya ini juga bukan kelipatannya. Oke. Nah, sehingga kalau kita bisa susun misalkan K, kemudian di sini P, lalu kita jumlahkan, ya, maka kita akan mendapatkan kalau K-nya 0, ini 0, maka kita akan mendapatkan 0, 0, 0. Kita coba. Kalau ini 1, ini 0, maka kita akan mendapatkan berapa? 1, 1, 0. Kemudian kalau di sini 0, di sini 1, ya, maka kita akan dapatkan 0, 1, 1. Ya, kalau di sini 1, di sini 1, kita akan mendapatkan 1, 0, 1. Oke. Ya, nah ini semua adalah elemen dalam 3422. Oke ya, sehingga dengan demikian 110 dan 0111 itu adalah merentang juga, bebas linier dan merentang. Sehingga dengan demikian basisnya dari kode ini itu adalah isinya 110 dan 011. Nah, karena vektor yang membentuk basis itu ada 2, maka kita katakan bahwa dimensi dari ruang vektornya adalah 2. Ya, sehingga dengan demikian 3, 4, 2, ya, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi atau parameter kode linier, gitu ya, kodenya kotak. Ini 3, kemudian 2, lalu 2, lalu 2. Begitu, ya. Kita lihat di sini M-nya itu adalah 4, ya. Di sini M-nya adalah 4. Kemudian di sini K-nya adalah 2. Ya, sehingga kita bisa melihat di sini M itu adalah ya, ini Q-nya ya, Q pangkat K. Ya. Karena Q-nya 2, dimensinya 2, ya berarti dia 4. Oke, ya itu sehingga ini kelebihan dari suatu kode linier. Ya, ini. Sehingga dengan demikian kita katakan tadi bahwa 3422 itu adalah subruang dari 3812. Ya, di mana 3812 itu dimensinya ruang berdimensi 3, sementara 3422 itu ruang berdimensi 2. Ya, ini bisa kita katakan ini ruang, kemudian ini bidang. Oke, nah itu tentang kode linier, ini kode linier. Sehingga nanti dengan adanya basis di sini, di mana basis tadi, dengan adanya basis ini kemudian kita bisa mengkonstruksi semua code word yang ada pada kode tadi, maka ya kita sudah lebih mudah lagi, tidak lagi meraba-raba lagi untuk mengkonstruksi code word ini ya. Ini nah, itu kemudian kita bisa juga pekan depan itu kan bahasan kita mengenai matrik generator. Jadi hari matrik generator itu ya kita matrik yang dibangun oleh basis ini yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk mengenerate code-word ini ya dengan menggunakan perkalian matriks. Oke, saya kira ini sudah waktunya sholat maghrib. Saya mau mengakhiri aja untuk sesi kali ini. Ya. Sesi kali ini tentang kode linier dan bagaimana kelebihan kode linier sudah kita bahas. Pekan depan kita akan membicarakan, mendiskusikan mengenai matrik generator, matrik generator dari kode linier untuk membangun membangun code-word-nya. Jadi kita tidak meraba-raba lagi, tapi kita sudah ada satu kepastian. Kalau ada matrik generator, maka kita bisa membangun code-word-nya. Oke, untuk sesi hari ini mungkin ada yang masih ada yang perlu ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Nanti untuk rekaman ini akan saya share di YouTube sehingga Anda bisa mempelajari lagi. Kalau masih ada yang masih perlu ada ditanyakan, silakan bisa melalui WA ditanyakan atau mungkin pada kesempatan yang pekan di Zoom kita akan ketemu lagi. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Terima kasih, Pak.